Sekarang kita benar-benar sudah menyelesaikan upacara pernikahan secara sah. Tracy meletakkan tangan Daniel di pipinya sendiri, tersenyum sambil berlinang air mata. Kita tidak akan terpisah selamanya, benar kan? Daniel membuka mulut sangat ingin mengatakan benar, sayangnya dia tidak bisa mengatakannya. Dia tidak tahu bagaimana menghadapinya, tidak tahu bagaimana mengungkit masalah ini, bahkan ia tidak berani melihatnya. Kenapa kamu diam saja? Sepertinya Tracy memiliki kontak batin. Apa terjadi sesuatu? Daniel menarik napas dalam-dalam. Akhirnya dia berbicara. Mungkin kita harus berpisah untuk beberapa waktu. Apa? Tracy tercengang melihatnya dengan bingung. Kenapa? Kamu harus percaya padaku. Daniel memegang wajahnya berkata dengan serius, hanya sementara. Dia sudah memikirkannya sekarang demi keselamatannya, demi masa depan anak-anak, demi kepentingan keluarga. Dia hanya bisa mengantarnya pergi, tapi dia akan membereskan segalanya dalam waktu sesingkat mungkin lalu menjemputnya. Kenapa? Tracy bertanya lagi, kenapa harus berpisah? Kamu mau kemana? Dengan polos dia mengira Daniel yang mau pergi. Mungkin Daniel mau membereskan pekerjaan penting dan baru akan kembali setelah beberapa waktu. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Daniel menarik nafas dalam-dalam, memberanikan diri untuk berbicara. Kamulah yang harus pergi untuk beberapa waktu. Setelah aku membereskan masalah ini, aku pasti akan menjemputmu. Apa? Tracy tercengang, baru kembali ke akal sehatnya setelah beberapa saat. Apa maksudmu? Apa yang terjadi sebenarnya? Apa kakek tidak menerimaku lagi? Terjadi beberapa masalah, sangat rumit. Aku sulit menjelaskannya padamu. Daniel tidak ingin dia tahu terlalu banyak. Pokoknya, sekarang aku harus mengantarmu pergi. Setelah membereskan masalah ini, aku akan menjemputmu. Kalau begitu, aku akan pulang. Aku bawa anak-anak kembali ke rumahku di Jalan Bahagia nomor 1. Boleh? Tracy sudah sedikit panik. Saat ada waktu, kamu bisa datang melihat kami. Bukan. Daniel mengerutkan kening. Anak-anak harus tinggal di keluarga Wellens. Aku akan minta Bibi Juni menemanimu, tapi tidak boleh kembali ke Jalan Bahagia. Harus pergi ke kota yang lebih jauh. Apa? Tracy bingung. Kenapa tidak boleh membawa anak-anak? Kenapa harus pergi ke kota yang lebih jauh? Daniel tidak bicara, menundukkan kepala, terdiam. Apa yang terjadi sebenarnya? Katakan padaku. Terdapat bunyi sengau dalam suara Tracy. Apa Tuan Besar tidak mau menerimaku lagi? Apa wanita jahat itu mengatakan sesuatu padanya? Apa Tuan Besar memaksamu untuk mengantarku pergi tanpa membawa anak-anak? Apa kamu sudah menyetujuinya? Iya. Akhirnya Daniel mendongak mengumumkan dengan kejam. Jadi sekarang aku harus mengantarmu pergi. Tracy langsung tertegun membelalakan mata, ekspresinya dipenuhi ketidakpercayaan. Apa yang kamu katakan? Aku bilang, sekarang aku harus mengantarmu pergi. Daniel mengulanginya lagi. Tapi aku pasti akan menjemputmu lagi. Kamu harus percaya padaku. Tidak. Tracy menangis dan bertanya, bukankah kamu pernah bilang mau bersamaku selamanya? Bukankah kamu bilang tidak peduli apapun yang terjadi, kamu tidak akan melepaskan tanganku? Kenapa kamu mau menyetujuinya? Kenapa kamu seperti ini padaku? Dia bertanya sambil memukul dada Daniel dengan kuat, sangat emosional. Maaf.
Ini pertama kalinya Daniel mengucapkan kata ini dalam hidupnya. Dia selalu sombong, arogan, dan tidak pernah mau menundukkan kepala. Tapi sekarang dia benar-benar merasa bersalah padanya. Dia terus mengira dirinya sendiri sangat kuat sampai tidak bisa dikekang oleh apapun, tidak bisa diancam oleh siapapun. Namun sekarang kenyataan membuktikan bahwa dia salah. Ternyata ada saatnya dia tidak berdaya, juga ada saatnya dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia bahkan tidak bisa melindungi wanita yang dicintainya. Dia merasa dirinya sangat tidak berguna. Aku tidak mau pergi. Tracy menangis sampai gemetar. Aku tidak mau pergi seorang diri. Kalau keluarga Wellens tidak mau menerimaku, aku akan pergi membawa anak-anak. Kami akan kembali ke desa. Kami akan pergi ke kota lain. Kami tidak mengharapkan segala pemberian keluarga Wellens. Dulu, kami juga sangat bahagia meski sangat kekurangan. Jangan berulah, tolong dengarkan aku. Daniel memeluknya dengan erat, berbisik di samping telinganya. Dengarkan aku, hanya sementara. Aku pasti akan menjemputmu lagi. Percayalah padaku, percayalah padaku. Dia mengatakan, percayalah padaku sebanyak 2 kali berturut-turut. Tracy hampir mempercayainya. Pada saat ini tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu, kemudian terdengar suara Sanjaya yang panik. Tuan Daniel, Tuan Muda Carlos sudah mengetahuinya. Tuan Besar minta Anda segera antar Nona Tracy pergi. Selesai bicara, beberapa pengawal langsung membuka pintu dan masuk hendak membawa Tracy. Perasaan Tracy bergolak lagi, meronta dengan emosional. Tidak, aku tidak mau pergi. Tapi tidak menunggunya selesai bicara, kedua pengawal menariknya dengan paksa. Tidak! Lepaskan dia! Daniel berteriak marah. Tiba-tiba terdengar suara anak-anak. Lepaskan mamiku! Carlos menerobos masuk, mengangkat kaki, menendang beberapa pengawal itu, berteriak dengan marah. Jangan sentuh mamiku! Jangan sentuh mamiku! Pengawal terpaksa melepaskan tangannya, mundur ke samping. Carlos, Mami. Ibu dan anak berpelukan dengan erat. Tracy selalu tegar di depan anak-anak, tapi hari ini dia malah tidak bisa mengendalikan diri. Menangis dengan keras, dia tidak rela meninggalkan anak-anak. Dari mereka kecil sampai besar, dia tidak pernah benar-benar berpisah dengan mereka. Sekarang malah harus dipisahkan. Papi, apa yang mau mereka lakukan? Kenapa Papi membiarkan mereka menindas Mami? Carlos adalah anak yang cerdas dan sensitif. Upacara pernikahan tiba-tiba berhenti saat hampir selesai, lalu tiba-tiba membawa pergi mereka bertiga. Dia tahu akan terjadi sesuatu. Jadi saat orang lain tidak memperhatikan, dia berlari ke belakang panggung untuk mencari Mami. Tidak disangka dia melihat adegan ini. Masalah ini nanti Papi akan menjelaskannya padamu. Daniel berjongkok memegang bahu Carlos dan berkata, Yang patuh, kamu pergi dulu dengan Paman Rian. Selesai bicara, Daniel melirik mengisyaratkan Rian untuk membawa pergi Carlos. Tuan muda, tidak mau. Carlos mengepaskan tangannya, lalu merentangkan kedua lengan dan berdiri di depan Tracy. Jangan mengilah dengan membawaku pergi, maka bisa menindas mamiku. Kalian jangan sentuh mamiku, pergi. Auranya sangat mirip dengan Daniel, tuan muda. Carlos, saat ini terdengar suara tuan besar. Carlos menoleh bertanya dengan mata merah. Kakek buyut, apa kakek buyut mau mengucil mamiku? Bukankah kakek buyut sudah menerimanya? Kenapa sekarang membuat seperti ini? Kakek buyut bukan mau mengusir mamimu. Mamimu sakit, dia harus diobati. Tuan besar berbohong, bahkan tidak mengedipkan mata.
Coba lihat, pakaian mamimu bernoda darah. Penyakitnya begitu parah. Kalau tidak diobati, akan sangat berbahaya. Carlos menoleh dan melihatnya memang benar ada banyak darah di pakaian Tracy. Dia berpikir bahwa kesehatan Tracy memang tidak begitu baik akhir-akhir ini. Dia pun mulai sedikit percaya, tapi juga sedikit curiga terhadap ucapan Tuhan Besar. Dalam hati Daniel mengagumi kemampuan Tuhan Besar dalam membujuk dan membohongi anak-anak, seperti membohonginya saat masih kecil. Papi dan mamimu sudah menikah, mana mungkin aku mengusirnya. Tuhan Besar terus membujuk Carlos. Aku hanya ingin mengantarnya pergi berobat. Benarkah? Carlos melihat Tracy. Tracy melihat ke arah Tuhan Besar. Tuhan Besar melihatnya sambil tersenyum, tapi sorot matanya dipenuhi peringatan. Tracy mengalihkan pandangan, dia masih menangis. Tentu saja Tracy tahu ini adalah taktik Tuhan Besar dalam membohongi anak-anak, tapi dia lebih tahu bahwa dia tidak bisa melawan keluarga Wellens, tetap harus pergi. Tadi suasana hatinya meledak, sekarang sudah perlahan-lahan kembali saat menghadapi anak. Karena pernah melihat perubahan Christian dengan matanya sendiri, maka tahu jelas, Tracy tahu jelas tidak boleh membuat anak-anak terpengaruh dan terluka karena masalahnya sendiri. Sekarang di dalam tubuhnya ada racun, ada kemungkinan bisa mati kapan saja, sama sekali tidak bisa menjaga anak-anak. Lebih baik membiarkan anak-anak tinggal di keluarga Wellens daripada mengikutinya berkelana. Saat memikirkan hal ini, Tracy mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Iya, ucapan kakek buyut benar. Mami sakit, harus berobat. Kalau begitu, kenapa tadi Mami? Carlos kebingungan. Anak bodoh, sakit sekali saat disuntik. Tracy berjongkok membelai rambut Carlos dengan lembut, memperlihatkan senyuman yang jelek. Mami takut sakit. Mami tidak ingin pergi ke rumah sakit dan disuntik. Mami jangan takut. Carlos memeluk Tracy, menepuk bahunya dengan pelan. Setelah disuntik, Mami akan sembuh. Halus belani. Iya. Tracy mengangguk dengan mata berkaca-kaca, menggigit bibir bawahnya dengan kuat, tidak membiarkan dirinya menangis. Lihat, kakek buyut tidak membohongimu kan? Tuhan Besar mengayunkan tangan pada Carlos dengan penuh kasih. Kemari, datanglah ke tempat kakek buyut. Biarkan papi mengantar mami pergi berobat. Carlos mendongak dan melihat ke arah Daniel. Daniel mendorong kepala kecilnya dengan pelan. Pergilah. Tidak peduli ada dendam apa di antara orang dewasa, tidak boleh melibatkan anak-anak. Ini adalah kesepakatan tak bersuara antara dia dan Tracy. Jadi keduanya bekerja sama dengan Tuhan Besar untuk menyelesaikan drama ini. Carlos berbalik dan berjalan ke arah Tuhan Besar, menggandeng tangan Tuhan Besar yang kurus dan berkerut. Kedua pengawal maju berkata pada Tracy dengan hormat, Nona Tracy, silakan. Kali ini Tracy tidak menolak, tidak melawan, hanya mengangkat gaun pengantin yang panjang pergi tanpa bersuara. Saat melewati Carlos, dia tidak bisa menahan diri untuk menatapnya. Jelas-jelas matanya dipenuhi air mata, mulutnya malah tersenyum lembut. Carlos harus jaga diri sendiri dengan baik. Jaga adik-adik, mengerti? Suaranya bergetar, hatinya juga bergetar. Dia tidak mengerti kenapa keluarga Wellens ingin mengantarnya pergi, kenapa Daniel yang terus melindunginya bisa tiba-tiba menyesalinya. Dia tidak mengerti, benar-benar tidak mengerti. Tapi dia tahu dia tidak bisa melawan mereka. Dia hanya bisa berdoa, hanya anak-anak bisa hidup dengan baik di keluarga Wellens. Mengerti? Carlos mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Mami, berobatlah dengan baik. Malam hari, aku akan membawa Carlos, Carla dan Roxy pergi melihatmu.
Saat mendengar ucapan ini, Tracy menangis sampai gemetar. Dia menundukkan kepala, tidak ingin Carlos melihatnya bersedih, berjalan keluar dengan cepat. "Papi!" Carlos berteriak, "Papi tidak pergi!" Daniel tersadar berjalan keluar dengan cepat. Saat sampai di depan pintu, Carlos berpesan, "Papi, harus jaga Mami dengan baik." Daniel tidak berbalik, mengangguk sampai membelakanginya, matanya sedikit merah. Karena rasa percaya padanya, barulah Carlos bisa berpesan seperti itu padanya. Sayangnya dia harus menjadi seorang ayah yang tidak menepati janji. Tuan besar memberi isyarat mata. Sanjaya segera mengikuti dengan membawa orang. Daniel membawa pergi Tracy melalui pintu belakang, menghindari para tamu, juga menghindari Carlos dan Carla yang sedang mencari Tracy. "Nona," Bibi Juni melihat Tracy menghampiri dengan tergesa-gesa. "Apa yang terjadi sebenarnya, ha?" Setengah jam yang lalu, orang-orang Tuan Besar membawa Bibi Juni ke sini untuk menunggunya. Bibi Juni kebingungan saat menanyakan kondisi pada mereka, malah diberitahu, "Anda cukup tunggu di sini. Nanti Nona Tracy akan datang." Ponsel Bibi Juni disita, dia tidak tahu apa-apa, hanya bisa menunggu dengan gelisah sampai saat melihat Tracy, barulah dia tenang.